Pernahkah kalian melihat model atom berikut ini? Model atom tersebut menggambarkan elektron yang bergerak dalam lintasan melingkar di sekitar proton yang berada di dalam inti atom. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif, sedangkan proton merupakan partikel yang bermuatan positif. Model atom tersebut mirip dengan sistem tata surya dan dikenal sebagai model atom Bohr. Bagaimanakah proses penemuan model atom Bohr? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari perkembangan model atom. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Awal mula konsep atom. Sejak zaman dahulu, para filsuf dan ilmuwan sudah tertarik untuk mempelajari bahan dasar penyusun semua materi yang ada di sekitar kehidupan manusia. Sekitar 2000 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani kuno bernama Demokritus, tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, mengajukan banyak pertanyaan dan pengamatan tentang bahan dasar penyusunan materi. Pada masa tersebut, banyak filsuf ikut memberikan pendapat mereka tentang atom. Argumentasi yang mereka gunakan bukan berdasarkan percobaan ilmiah, melainkan berdasarkan logika dan pemikiran semata. Walaupun argumentasi mereka hanya sebatas teori, argumentasi tersebut menjadi dasar inspirasi para ilmuwan untuk melakukan beragam percobaan dan pengamatan ilmiah hingga membangun suatu model atom. Model atom memudahkan para ilmuwan untuk mempelajari sifat materi. Suatu model atom dapat direvisi setelah ada informasi penemuan model atom yang baru. Apa sajakah perkembangan model atom? Model-model atom yang telah diteliti oleh para ilmuwan fisika adalah sebagai berikut. Model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari model atom Dalton dan model atom Thomson. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas model atom Rutherford dan model atom Bohr. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pertama, model atom Rutherford. Pada tahun 1911, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Ernest Rutherford tahun 1871 sampai 1937 melakukan eksperimen untuk menguji kebenaran teori atom Thomson. Rutherford melakukan eksperimen dengan menggunakan partikel alfa yang ditembakkan pada sebuah keping logam emas tipis. Partikel alfa adalah partikel yang ditembakkan dari sumber unsur radioaktif yang bermuatan listrik positif. Skema sederhana eksperimen Rutherford dapat dilihat sebagai berikut. Rutherford berasumsi bahwa jika model atom Thomson benar, seluruh partikel alfa yang dipancarkan akan menembus lurus keping emas tipis karena atom-atom yang terdapat pada keping emas tipis adalah netral dan tidak akan menghalangi partikel alfa yang bermuatan listrik positif. Setelah menguji beberapa kali percobaan, Rutherford menyimpulkan bahwa sebagian besar partikel alfa akan menembus lurus keping emas tipis dan mengenai layar detektor. Sementara itu,
Beberapa partikel alfa lainnya ada yang dibelokkan dan dipantulkan oleh keping emas tipis. Peristiwa pembelokan dan pemantulan partikel alfa oleh keping emas tipis diukur dan diteliti lebih lanjut oleh Rutherford. Selanjutnya, Rutherford menyatakan 3 poin penjelasan terhadap eksperimennya sebagai berikut. Sebagian besar partikel alfa menembus lurus keping tipis emas tanpa dibelokkan atau dipantulkan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar ruang dalam atom-atom keping tipis emas adalah ruang kosong. Sebagian kecil partikel alfa dipantulkan kembali oleh keping tipis emas. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa partikel alfa telah menumbuk bagian yang sangat keras dari atom keping tipis emas. Bagian yang sangat keras itu disebut sebagai inti atom. Inti atom memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan ukuran atomnya. Sebagian kecil lainnya dari partikel alfa dibelokkan oleh keping emas tipis. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa muatan inti atom adalah sejenis dengan muatan partikel alfa, yaitu muatan positif. Partikel alfa yang melewati inti atom akan dibelokkan oleh gaya tolak-menolak muatan-muatan listrik yang sejenis. Dari hasil percobaan Rutherford, dapat dilihat bahwa model atom Thomson yang menyatakan bahwa massa atom tersebar merata dalam seluruh atom tidak dapat diterima lagi. Berdasarkan 3 poin penjelasan yang diperoleh dari hasil percobaannya, Rutherford mengajukan model atom baru sebagai berikut. Semua muatan positif dan sebagian besar massa atom berkumpul pada sebuah titik di bagian tengah atom yang disebut inti atom. Inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron pada jarak yang relatif jauh. Elektron-elektron berputar pada lintasan-lintasan, seperti planet-planet yang bergerak mengitari matahari dalam sistem tata surya. Pada model atom Rutherford, dapat dilihat bahwa elektron bermuatan negatif dan inti atom bermuatan positif. Interaksi inti atom dan elektron akan menimbulkan gaya Coulomb. Gaya Coulomb berperan sebagai gaya sentripetal yang menjaga gerak elektron tetap pada lintasannya. Gaya sentripetal akan menyebabkan gerak elektron dipercepat. Menurut teori elektromagnetik, gerak elektron yang dipercepat akan memancarkan gelombang elektromagnetik, sehingga energi elektron akan berkurang dan jari-jari lintasannya akan mengecil. Artinya, lintasan elektron tidak lagi merupakan lingkaran dengan jari-jari tetap, tetapi merupakan putaran spiral yang mendekati inti. Akhirnya, pergerakan elektron akan bersatu dengan inti atom. Tentu saja, pergerakan elektron yang mengitari inti atom tidak akan membuat elektron jatuh pada inti atom. Elektron yang dipercepat hingga memancarkan gelombang elektromagnetik seharusnya tidak akan mendekati dan bersatu dengan inti atom. Fakta tersebut gagal dijelaskan oleh model atom Rutherford. Oleh karena itu, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Kedua, model atom Bohr. Pada tahun 1913, seorang ilmuwan asal Denmark yang bernama Niels Bohr
tahun 1885 sampai 1962 memperbaiki konsep model atom Rutherford dengan mengemukakan model atom baru. Bohr menyusun beberapa postulat tentang model atomnya sebagai berikut. Pertama, elektron-elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut lintasan stasioner. Pada lintasan stasioner, elektron tidak menyerap atau melepaskan energi, dan elektron mempunyai nilai momentum sudut. Momentum sudut elektron dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. L sama dengan N dikali H dibagi 2 dikali Pi. L dapat dinyatakan juga sebagai P dikali R. P juga dapat dinyatakan sebagai M dikali V. Akhirnya, diperoleh M dikali V dikali R sama dengan N dikali H dibagi 2 dikali Pi, yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Perlu diketahui bahwa bilangan kuantum utama menyatakan posisi elektron pada suatu lintasan stasioner tertentu atau kulit atom. Kedua, elektron akan menyerap energi ketika elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, atau dari lintasan dalam ke lintasan luar. Sementara itu, elektron akan melepaskan energi ketika elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, atau dari lintasan luar ke lintasan dalam. Dengan menggunakan kedua postulat dasar model Bohr, kita dapat menghitung beberapa besaran penting elektron dalam model atom Bohr, yaitu sebagai berikut. Energi total elektron, jari-jari elektron, kuantisasi energi elektron, energi eksitasi, dan transisi elektron. Mari kita simak tiap-tiap penurunan besaran penting elektron dalam model atom Bohr berikut ini. Energi total elektron. Pada model atom Bohr, sebuah elektron dengan massa m dan muatan negatif E sedang bergerak dengan kecepatan v dalam suatu lintasan stasioner lingkaran yang berjari-jari R untuk mengitari inti atom yang bermuatan positif E. Gaya sentripetal dari gerakan melingkar elektron dapat disebabkan oleh gaya tarik Coulomb antara elektron dan inti atom. Hubungan gaya sentripetal dengan gaya tarik Coulomb dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. F Coulomb sama dengan F sentripetal. M dikali V kuadrat dibagi R sama dengan K dikali E kuadrat dibagi R kuadrat. M dikali V kuadrat sama dengan K dikali E kuadrat dibagi R yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Dengan menggunakan persamaan 2, kita dapat menyatakan persamaan energi kinetik elektron sebagai berikut. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan K dikali E kuadrat dibagi 2 dikali R yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Adapun energi potensial elektron dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. EP sama dengan negatif dari K dikali E kuadrat dibagi R yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Dengan demikian, energi total elektron dapat dinyatakan sebagai berikut. E sama dengan EP ditambah EK. Substitusikan persamaan 3 dan persamaan 4 ke dalam persamaan, sehingga diperoleh E sama dengan negatif dari K dikali E kuadrat dibagi 2 dikali R yang dinyatakan sebagai persamaan 5.
Jari-jari elektron. Formulasi jari-jari elektron dapat diperoleh dari memodifikasi persamaan 1 dan menyubstitusikan ke dalam persamaan 2. Perhatikan langkah-langkah penurunannya berikut ini. Dari persamaan 1, lakukan pemindahan ruas dari M dan R ke ruas kanan, sehingga diperoleh V sama dengan N dikali H dibagi 2Pi dikali M dikali R. Lakukan pemangkatan kuadrat terhadap kedua ruas, sehingga diperoleh V kuadrat sama dengan N kuadrat dikali H kuadrat, dibagi 4Pi kuadrat dikali M kuadrat, dikali R kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Dengan menyubstitusikan persamaan 6 ke dalam persamaan 2, akan diperoleh persamaan jari-jari elektron sebagai berikut. R sama dengan N kuadrat dikali H kuadrat dibagi 4Pi kuadrat dikali M dikali K dikali E kuadrat. Atau dapat dinyatakan menjadi Rn sama dengan N kuadrat dikali H kuadrat dibagi 4Pi kuadrat dikali M dikali K dikali E kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Persamaan jari-jari elektron menunjukkan bahwa hanya lintasan stasioner yang diperkenankan untuk ditempati oleh elektron-elektron di dalam atom. Kuantitas energi elektron. Pada persamaan jari-jari elektron, kita dapat mengetahui bahwa jari-jari elektron adalah terkuantisasi atau diskret. Kuantisasi jari-jari elektron dapat juga diartikan bahwa energi elektron juga terkuantisasi. Kuantisasi energi elektron dapat dinyatakan melalui penurunan persamaan 5 sebagai persamaan sebagai berikut. Substitusikan persamaan 7 ke dalam persamaan 5. Akhirnya, diperoleh EN sama dengan negatif dari 2Pi kuadrat dikali M dikali K kuadrat dikali E pangkat 4 dibagi N kuadrat dikali H kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 8. Energi eksitasi dan transisi elektron. Perpindahan elektron dari kulit dalam ke kulit luar disebut sebagai eksitasi. Sedangkan perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit dalam disebut sebagai transisi. Pada kondisi eksitasi, elektron menyerap energi dari cahaya berupa foton. Sedangkan pada kondisi transisi, elektron melepas energi foton. Besarnya energi elektron ketika kondisi eksitasi dan kondisi transisi dinyatakan sebagai berikut. Delta E sama dengan HF sama dengan HC dikali dibagi lambda sama dengan E akhir dikurangi E awal yang dinyatakan sebagai persamaan 9. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, model-model atom yang telah diteliti oleh para ilmuwan fisika adalah sebagai berikut. Model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr. Kedua, Rutherford mengajukan model atom baru yang berbunyi sebagai berikut. Semua muatan positif dan sebagian besar massa atom berkumpul pada sebuah titik di bagian tengah atom yang disebut inti atom. Inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron pada jarak yang relatif jauh. Elektron-elektron berputar pada lintasan-lintasan, seperti planet-planet yang bergerak mengitari matahari dalam sistem tata surya. Model atom yang diajukan oleh Rutherford dikenal sebagai model atom Rutherford. Ketiga, Bohr menyusun beberapa postulat tentang model atomnya sebagai berikut.
elektron-elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut lintasan stasioner. Pada lintasan stasioner, elektron tidak menyerap atau melepaskan energi, dan elektron mempunyai nilai momentum sudut. Elektron akan menyerap energi ketika elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, atau dari lintasan dalam ke lintasan luar. Sementara itu, elektron akan melepaskan energi ketika elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, atau dari lintasan luar ke lintasan dalam. Model atom yang diajukan oleh Bohr dikenal sebagai model atom Bohr.